Di setiap jejak punya makna. Di setiap kisah layak ditonton. Inilah kita, Jejak Sinema TV. Halo, selamat datang di channel kita yang baru. Gua dan tim yang bernama Jejak Sinema TV. Sebelum gua lanjut ke perkenalan channel, gua mau ngucapin selamat dirgahayu ke 80 tahun Indonesiaku. Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Gua berharap Indonesia semakin jaya, makmur. Yang terutama sih kayak anak-anak milenial, generasi emas itu selalu menunjukkan potensi terbaiknya yang bermanfaat bagi orang sekitar dan untuk bangsa dan negara. Gua lanjut perkenalan channel. Nama gua Imam yang lagi berdiri di depan kalian nih. Nanti ada juga tim gua satu lagi di dalam visualnya, itu dalam videonya itu adalah Bang David Abu. Itu kenapa namanya David Abu? Karena selalu pakai baju abu-abu. Nah pokoknya kalian nanti bisa kenalan, kalian bisa pantengin terus cerita kita atau channel ini tuh Jejak Sinema TV ini momen menjadi suatu tempat atau suatu channel yang menceritakan sebuah kisah nyata perjalanan hidup yang divisualisasikan dengan emosional. Setiap jejak punya makna. Setiap kisah patut dan layak ditonton. Inilah kita, Jejak Sinema TV. Namanya Fahri. Usia 21 tahun. Lulusan SMK. Saat ini dia tinggal di sebuah kosan. Dengan muka rusuh dan tidak ada semangat hidup, dia memandangi. Foto masa kecilnya bersama kedua orang tuanya. Di HP kentangnya yang selalu dia bawa. Kemanapun, setiap malam, saat rasanya sangat lelah dan lapar menyatu jadi satu. Fahri hanya bisa memandangi foto. Itu sambil bertanya dalam hati. Kenapa dulu rasanya hidup bahagia banget ya? Kok sekarang kayak beda? Hidup begitu pedih, gak ada hal-hal yang menyenangkan. Bahkan hal kecil pun selalu menghantuiku dalam setiap pergerakan yang ingin. Aku lakukan selalu salah, dan tidak ada titik terangnya.
Dulu hidupnya cuma soal main petak umpet, lari-larian. Bermain hujan-hujanan, dan tertawa bersama. Teman-temannya gak ada sama sekali rasanya. Beban saat itu sungguh hal yang sangat membahagiakan. Tapi hidup adalah tagihan, nasi bungkus seadanya. Dan kerja serabutan dari pagi sampai malam yang hasilnya gak seberapa, hanya cukup untuk jangka waktu yang sangat pendek. Dia pernah kerja sebagai ojek online, admin toko, kurir, sampai jaga parkir. Semuanya ia jalani agar bisa bertahan hidup di kota yang kejam. Kadang gajinya telat, kadang justru dimaki oleh pelanggan ketika diam. Fahri melihat anak-anak sedang bermain. Hujan di lapangan bola. Dalam hatinya ia berkata, enak ya jadi anak kecil, gak perlu mikir cicilan. Gak mikir, wong main hujan pun gak apa-apa, cuma tawa, tanpa luka. Fahri pun mulai sering mengenang masa kecilnya. Saat itu keluarganya memang sederhana. Tapi kebahagiaan terasa nyata. Ayahnya bekerja tukang jaga kebun. Ibunya penjaga kios bibit padi. Tapi rumah kecil mereka selalu ramai dengan canda dan tawa. Setiap sore, Fahri kecil bermain layangan di sawah belakang rumah. Lalu pulang saat hendak maghrib. Ibu menyambutnya dengan tawa. Dulu aku bahagia, karena aku gak tahu betapa kerasnya dunia. Tapi semua berubah saat ayahnya sakit dan meninggal. Ibu mencoba bertahan. Tapi gak lama, seluruh pekerjaannya hancur semua. Fahri harus berhenti kuliah karena gak sanggup bayar kuliah. Sejak itu, dia mulai hidup sendiri di kota. Berjuang dari nol, tanpa bantuan siapapun. Kadang dia membandingkan hidupnya dengan teman-temannya. Di Instagram ada yang kerja di kantor. Ada yang sudah punya mobil. Ada yang bisa liburan ke luar negeri. Sedangkan dia untuk beli kopi aja harus mikir 2 kali.
Hari itu aku pulang kerja dan lihat seorang bocah jualan tisu, umurnya 7. Matanya lelah dan berkata untuk ibu aku, harus kuat, gak boleh lemah. Aku terdiam, bocah sekecil itu. Lebih kuat dari aku yang udah gede dea ga enggelu. Dia bersyukur. Malamnya aku nangis, bukan karena lapar. Tapi karena malu, aku selalu nyalahin hidup. Padahal aku masih bisa makan, masih bisa jalan. Masih punya mimpi. Akhirnya aku coba pelan-pelan. Belajar menulis cerita dari HP. Dan ikut lomba novel secara online. Kadang kadang enggak, tapi setidaknya aku gak berhenti. Kini aku mulai ngerti. Bahagia itu bukan soal kembali ke masa kecil, tapi soal bersyukur, walau hidup seberat. Beberapa waktu berlalu, masih tinggal di kamar sempit. Tapi kali ini, dengan rasa penuh bersyukur. Aku mulai menulis di beberapa catatan di buku. Setelah rapih, baru aku salin kembali ke situs atau website. Novel agar lebih mudah dikenal oleh orang-orang di luar sana. Cerita tentang perjalanan hidupku dan melakukan beberapa kali perjalanan untuk melihat. Beberapa bahan tulisan aku sekaligus untuk observasi agar semuanya related dengan kenyataan. Pelan-pelan, beberapa tulisanku mulai dibaca banyak orang. Bukan karena aku hebat, tapi karena mereka juga pernah merasa seperti aku. Tersesat, sendirian, ingin menyerah. Dan berujung kembali ke masa kecil yang selalu bermain. Tertawa lepas dengan bahagia tanpa beban. Tapi kini aku tidak ingin kembali ke masa kecil, karena aku sadar kebahagiaan. Masa kecil bukan tapi dari rasa cukup dan penerimaan yang ada di dalamnya. Aku masih hidup sederhana, kadang masih menangis juga.
tapi tidak lagi merasa kalah dengan keadaan itu semua, karena aku tahu setiap luka yang kupunya adalah bukti bahwa aku pernah bertahan dan pernah merasakan hal yang begitu pahit. Seperti selalu kelaparan setiap malam. Bahkan aku jarang melihat nasi, dan kadang-kadang juga aku hanya makan 1 kali sehari. Benar-benar, sungguh menyedihkan hidupku ini, tapi itu semua hanyalah masa lalu yang gak perlu diratapi lagi. Cukup kita simpan dalam-dalam. Dan jadikan semua itu sebuah pelajaran yang penting, lalu aku lanjutkan kembali menulis. Dengan niat yang tulus dalam hati, dan perlahan dengan berhati-hati. Hai, Fahri kecil. Terima kasih sudah bertahan di dunia ini. Terima kasih sudah tumbuh menjadi lebih baik lagi. Ya, meski banyak luka, kau mungkin kehilangan banyak hal. Ada merasakan beberapa hal pahitnya. Perjalanan hidup, tapi syukurnya tidak pernah kehilangan harapan. Suatu hari nanti, kita akan punya rumah sendiri. Bukan dari kayu, bukan dari tembok. Tapi dari kenangan yang utuh dan penerimaan yang penuh. Dan bila kamu merasa lelah, tataplah ke arah langit karena di sana ada 2 bintang yang selalu melihatmu, yaitu ayah dan ibu. Kau tidak sendiri. Kau tidak pernah benar-benar sendiri. Mereka akan selalu ada dan menjadi saksi di setiap perjalanan hidupmu.
Tetap semangat untuk berjuang. Menjadi orang yang lebih baik dan lebih bermaafan lagi untuk orang sekitarmu. Bahkan untuk orang-orang lain yang mengenalmu nanti. Satu pesan untuk kalian semua, tetap dan selalu berpikir. Jernih dan melihat ke bawah, dan jangan terlalu sering melihat ke atas. Karena saat itu juga, kamu akan merasakan apa artinya dari kata yang bersyukur. Gimana guys, menurut kalian ceritanya? Kalau gue boleh jujur, gue pun pernah merasakan di posisi seperti itu. Pengen rasanya tuh balik seperti anak-anak lagi, lari kesana kesini, main hujan-hujanan. Gue rasa kalian pasti pun sama, pernah merasakan atau bahkan sedang merasakan. Gak apa-apa, gak usah malu, gak usah takut, itu hal wajar. Semua orang pasti pengen balik ke masa itu. Daripada gue makin panjang lebar lagi kan, kalian udah nonton juga videonya ceritanya seperti apa. Gue sedikit lagi dah, gue meminta kalian tuh selalu support gue dan tim biar kita tuh langsung menampilkan video yang benar-benar menghasilkan suatu karya yang bagus, cerita yang memotivasi, yang bisa diambil pelajarannya. Semoga kita tuh semakin baik lagi ke depannya. Pokoknya kalian selalu support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue dan tim tuh semakin semangat lah untuk menyajikan suatu cerita yang gue visualkan dengan secara sebaik-baiknya. Pokoknya sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video cerita selanjutnya.